A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mang Sukir di channel Sampul Hitam yang tentunya akan berbagi cerita. Dan untuk cerita kali ini, Mang Sukir akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Wajah Kakakku Meleleh dan Melepuh. Cerita ini ditulis oleh Firdawati. Sebelumnya terima kasih buat Kak Firdawati yang telah mengizinkan saya membawakan cerita ini. Dan di akun KBM, cerita ini ada 53 bab. Jadi mungkin cerita ini di partnya akan panjang. Jika teman-teman ingin membacanya secara langsung, teman-teman bisa langsung kunjungi link yang saya sudah sertakan, ada di deskripsi. Dan tak usah berlama-lama, mari kita ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Tidak ada larangan untuk bedah kecantikan dalam agama Islam. Selama tujuannya benar, tentu saja tujuannya untuk kesehatan. Seperti penderita penyakit bibir sumbing misalnya. Allah sangat membenci tindakan hambanya yang melampaui batas. Tapi tetap saja, banyak dari hambanya kurang bersyukur dan tidak puas dengan bentuk dan rupanya, sehingga mereka berbondong-bondong mengubah wajahnya. Bahkan ada yang menggunakan jalan pintas yang tidak diridhoi Allah, yaitu operasi plastik dengan tujuan tidak benar, serta pakai susuk. Naudzubillah min dzalik. Firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 119 yang berbunyi, dan akan aku suruh mereka mengubah ciptaan Allah. Mereka lalu benar-benar mengubahnya. Salah satu perempuan yang mengubah wajahnya supaya tampil lebih cantik, menarik dan menawan adalah Mbak Ning. Perempuan yang diputuskan pacar hanya gegara rupa adiknya yang buruk rupa. Perbuatan Mbak Ning mengubah total wajahnya tentu saja menunjukkan ketidakpuasan akan ciptaan Allah, sehingga Allah murka dan menurunkan azabnya. Sanggupkah Mbak Ning menerima azab dari Allah? Mampukah laras mengembalikan sikap Mbak Ning menjadi kakak yang penyayang? Setelah sang kakak berubah menjadi jahat karena wajah laras yang buruk rupa, hal yang menjadi penyebab putusnya tali kasih yang terjalin antara Mbak Ning dan Irfan sang kekasih. Ternyata begitu berpengaruhkan keturunan ketika membina sebuah hubungan, apalagi akan berakhir pada pernikahan. Semua hal mesti terlihat sempurna, bukan hanya sebatas pasangan yang serasi. Keluarga juga menjadi tolak ukur. Naudzubillah min dzalik. Semoga kita menghindari diri dari perbuatan yang sia-sia. Sakit, perih. Tolong Pak, Bu. Rintihan, erangan, lolongan dan tangisan Mbak Ningsih membangunkan semua orang yang tengah tidur dengan pulas. Tak terkecuali aku yang tengah berada di kamar sebelah, persis di sebelah kamar Mbak Ning. Segera kukucek mata, menajamkan netra pada jam yang tergantung di dinding. Pukul 1:30 dini hari. Jamnya orang sedang tidur pulas. Duh, Mbak Ning ada-ada saja. Mbok Iya teriak menunggu pagi kek. Mataku belum terbuka sempurna. Mendadak suara pecahan kaca mengusik indera pendengaranku. Ya Allah, apalagi ini? Jeritku tertahan. Kenapa warga seakan tidak mengerti ujian yang kami alami? Benar saja ada tetangga yang merasa risih dan terganggu, lalu melempar kaca rumah. Suara kaca pecah menambah heboh malam yang gelap gulita. Aku sudah tidak kaget lagi, sudah biasa terjadi. Aku maklum kenapa mereka marah.
karena teriakan Mbak Ning membuat mereka terusik dan terganggu tidurnya. Sudahlah, mau bagaimana lagi? Terpaksa aku terima saja, tanpa bisa menyampaikan keberatan atas perbuatan mereka. Aku segera bangun, lalu menoleh ke samping. Terlihat suamiku masih tidur pulas, tidak terusik dengan teriakan Mbak Ning. Syukurlah, tidurnya nyenyak. Aku kasihan padanya. Untuk menghidupiku ia harus banting tulang sampai malam. Aku bergegas melangkah ke kamar dan melihat keadaan Mbak Ningsih. Semoga saja bapak dan ibu tidak mendengar teriakan wanita itu. Bila mereka dengar, pastilah aku yang kena semprot. Aku yang disalahkan. Bahkan tak jarang aku yang dimaki. Padahal apa kurangnya aku? Aku yang merawat dan menjaga Mbak Ning dengan sukarela. Tapi tetap saja kesalahan dilimpahkan padaku. Malang sekali nasibku. Astaghfirullahaladzim. Saat sampai di pintu kamar, ibu dan bapak tengah berlari tergopoh-gopoh. Mendekat padaku. Wajahku mendadak pucat dan pias. Semoga bapak tidak menyalahkanku kali ini. Kenapa mbakmu laras? Kamu tidak menjaganya? Tanya bapak kesal sekaligus marah dengan mata melotot tajam. Kan bapak sudah bilang, kalau mbakmu teriak, tutup saja mulutnya, biar tidak membangunkan semua orang. Kemana sih pikiranmu? Itu saja tidak mengerti. Apa mesti harus bapak ulang-ulang saban hari? Bapak ikut-ikutan kasar seperti Mbak Ning. Amarah bapak ternyata membangunkan suamiku. Suamiku muncul tiba-tiba, lalu dia diam melihat aku dimarahi. Bukan tidak sayang padaku, tapi suamiku tidak pernah dianggap ada di rumah ini karena kemiskinannya. Makanya suamiku diam saja. Tidak bisa berbuat apa. Bicara juga percuma, pasti tidak akan didengar. Kehadirannya untuk memberi semangat dan kekuatan padaku. Seolah dia bilang, kamu tidak sendiri laras. Ada aku yang selalu ada untukmu. Lihat saja besok pagi. Warga pasti mengeluh lagi. Karena lolongan dan teriakan mbakmu itu. Kamu ini gimana sih? Menjaga kakakmu saja tidak becus. Bikin repot saja. Ucap bapak dengan dada bergemuruh kencang. Maaf pak, tadi Mbak Ning tidur. Tidurnya pulas. Jadi aku tinggal ke kamar karena mengantuk. Sahutku merasa bersalah meninggalkan Mbak Ning dengan deritanya. Kenapa kamu tidak tidur di sini? Bentak bapak murka. Kamu tahu laras, bapak sudah tidak sanggup lagi mendengar hinaan dan cibiran warga. Maaf pak, aku tidak kuat dengan bau menyengat wajah Mbak Ning. Makanya aku tidur di kamar sebelah. Ucapku memelas, berharap pengertiannya. Ya sudah, sana kamu masuk. Lihat keadaannya. Kalau ia teriak lagi langsung sumpal saja mulutnya. Bikin malu saja. Oceh bapak lalu melongos pergi. Sedangkan ibu tak bisa berbuat apa-apa. Menentang bapak, ibu tidak punya keberanian. Ibu istri penurut. Tidak sekalipun ibu melawan atas perbuatan kejam bapak. Setelah bapak pergi, ibu pun ikut menyusul bapak. Bila tidak, bapak akan mengamuk lagi mengeluarkan amarahnya. Aroma menyengat dari kamar Mbak Ning membuatku mual. Tapi aku paksakan masuk. Tak tega mendengar ceritan pilu kakak perempuan yang terbujur sakit hampir 1 tahun lamanya.
Tiap malam melolong dan cerita menghiasi malam kami. Mau bagaimana lagi? Tak mungkin membiarkan dia sendiri dalam lara ataupun membuangnya seperti sampah. Hanya kami yang ia miliki. Sementara suaminya entah berada di mana. Tidak peduli sedikit pun pada derita istrinya. Bang, biar aku saja yang melihat Mbak Ning. Abang tidur lagi saja. Masih mengantuk kan? Tanyaku pada lelaki yang berstatus suamiku. Bukannya menjawab pertanyaanku, Bang Imron justru memelukku. Sabar ya Ras. Jangan tersinggung dengan ucapan Bapak. Bapak itu sedang sedih sebenarnya. Ia pun tidak tega melihat kondisi Mbak Ning. Tapi ocehan warga membuat Bapak seperti hilang kendali. Lihat buktinya. Bapak tidak ingin membuang Mbak Ning ke hutan seperti permintaan warga, bukan? Iya Bang. Aku sebenarnya kasihan pada Bapak dan Ibu. Tidak tega melihat mereka dihina dan dicaci warga. Makanya aku terima saja dimarahi. Aduh sakit. Panas. Teriakan Mbak Ning kembali terdengar. Aku masuk dulu Bang. Sebaiknya Abang tidur lagi saja. Kamu tidak apa-apa, tidak Abang temani. Gak apa Bang. Aku tahu Abang mengantuk berat. Kisana balik ke kamar. Aku dorong tubuh suamiku ke kamar biar bisa melanjutkan tidurnya. Teriakan, rintihan dan lolongan Mbak Ning semakin menyayat hati. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Sementara ibu dan bapak juga tidak paham apa yang menimpa anaknya. Sekarang beban mereka bertambah dengan cemoohan dan hinaan warga. Orang tua mana yang tidak bersedih menerima ujian yang begitu berat menimpa salah satu keluarganya. Dalam 1 tahun ini, tak sedikit warga yang terkena imbasnya. Tidur mereka terganggu mendengar teriakan dan cerita Mbak Ning. Lolongan Mbak Ning mengalahkan lolongan serigala, ditambah dengan aroma menyengat yang berasal dari kamar Mbak Ning. Bahkan ada warga yang meminta supaya Mbak Ning diungsikan ke hutan saja, biar tidak mengganggu kenyamanan warga. Pak Manto, sebaiknya anakmu diungsikan ke hutan saja. Di sana tidak ada yang terganggu. Daripada di sini mengganggu tidur kami. Apalagi bau menyengat itu bikin kami mual dan muntah. Oce salah seorang warga sebagai perwakilan dari warga yang lain. Kami janji dan jamin Ning tidak akan mengganggu kenyamanan warga lagi, ucap Bapak pelan. Entah apa yang direncanakan Bapak sehingga bisa berjanji begitu pada warga. Apakah dengan menyumpal mulut Mbak Ning seperti tadi yang Bapak suruh itu bagian dari rencananya? Entahlah, aku juga tidak tahu pasti. Perutku semakin mual dan bergejolak. Bau menyengat dari kamar Mbak Ning semakin tercium tajam. Ya Allah, sakit apa yang diderita Mbak Ning? Kenapa penyakit itu tak kunjung sembuh? Padahal sudah berobat ke sana sini, bahkan ke rumah sakit ternama sekalipun. Ke orang pintar pun sudah dicoba. Tapi anehnya kesembuhan itu hanya berjalan sebentar. 2 hari kemudian sakit itu kembali menggerogoti wajah cantik Mbak Ning. Ya, Mbak Ning perempuan glowing dan tercantik seantero kampung. Banyak lelaki yang tergila-gila karena kecantikan rupanya. Ada tetangga yang bilang Mbak Ning kena teluh orang. Mungkin ada yang sakit hati, lalu mengirimkan penyakit itu. Ada juga warga yang berpendapat
Saking banyak lelaki yang ingin mendapatkan cinta Mbak Ning, karena ditolak lalu dukun bertindak. Bisa jadi mbakmu itu kena guna-guna. Kiriman wanita yang sakit hati karena tersaingi kecantikannya. Suruh mbakmu itu minta maaf. Siapa tahu dengan begitu penyakitnya sembuh. Saran Bu RT bijak. Apalagi mbakmu itu tak hanya sombong, tapi mulutnya pedas. Kali aja ada yang tersinggung. Tak hanya itu. Dengar-dengar nih, mbakmu itu suka mutusin lelaki seenak perutnya. Siapa yang tidak sakit hati? Jangan salah. Akhirnya dukun bertindak. Benar tidak ibu-ibu? Ucap salah seorang ibu yang berperawakan sedikit gemuk. Nah, itulah beberapa tanggapan warga yang menjadi pemikiranku selama ini. Bisa jadi apa yang dikatakan mereka adalah benar. Aku harus segera mencari tahu. Penyakit Mbak Ning ini aneh. Ada campur tangan tak kasat mata. Bisa jadi karena kiriman orang. Entah siapa yang berani melakukan tindakan kejam dan sekeji itu pada Mbak Ning. Sepertinya aku harus mencari tahu kebenarannya, biar Mbak Ning bisa diobati sesuai dengan jenis penyakitnya. Gak mungkin juga penyakit kiriman orang, lalu dibawa berobat ke rumah sakit bukan. Entahlah, bagaimana caraku mencari tahu penyebab derita Mbak Ning sih? Kenapa wajahnya meleleh dan membusuk? Bila tak ingat dia adalah kakakku, tak sudi rasanya tinggal bersamanya. Apalagi bila mengingat mulut kasar dan pedas yang selalu ia lontarkan. Tapi apa yang bisa kami lakukan? Hanya pasrah pada kehendak yang kuasa. Papa saja yang dulu begitu menyayanginya, sekarang memandang sebelah mata. Tak ada lagi raut kasih seperti dulu yang selalu ditunjukkan untuk Mbak Ning. Tapi lihat sekarang, hasil ulah Mbak Ning. Perasaan sayang berubah jadi benci. Sesampainya di dekat ranjang Mbak Ning, bau busuk itu semakin tajam. Tak kuat rasanya berada lebih lama di sisinya. Segera saja aku mengambil sapu tangan, lalu menutup hidung. Kemudian menyapa Mbak Ning. Kenapa Mbak? Apa yang Mbak rasa? Tanyaku dengan menahan mual yang bersengatan. Hampir saja aku muntah. Bila tak ingat Mbak Ning bisa tersinggung karenanya. Sakit ras. Wajah Mbak perih dan panas. Rasanya ada yang bergerak dan merayap di dalam sana. Apa Mbak? Tanyaku kurang yakin. Ada yang bergerak-gerak dan terasa menggigit kulit Mbak Ras. Aduh, Mbak Ning serasa meringis menahan sakit. Aduh. Karena tak tahan dengan gigitan di dalam sana. Sejurus kemudian Mbak Ning menggaruk dan menepuk wajahnya pelan. Tak ayal beberapa belatung keluar dari kulit wajah Mbak Ning. Wajah meleleh itu semakin mengeluarkan aroma tidak sedap akibat garukan Mbak Ning. Aku spontan mematung melihat kenyataan di depan mata. Apa yang sebenarnya menimpa Mbak Ning? Kenapa sekarang wajah itu mengeluarkan belatung? Sungguh menjijikan. Aroma menyengat semakin menguar setelah beberapa belatung bergelimpangan di sekitar leher dan wajah Mbak Ning. Aku tergugu dalam diam. Kasihan sekali kamu Mbak. Dosa apa yang telah kamu lakukan sehingga mendapat hukuman seberat ini? Mbak Ning seperti kena karma atas perbuatannya sendiri. Flashback 5 tahun yang lalu. Rumah Bu Atika. Beliau adalah ibuku.
tengah ramai dengan sanak saudara. Semua famili dan tetangga hadir untuk merayakan syukuran keberangkatan Bu Atika pergi umroh 3 hari lagi. Keberangkatan Bu Atika pergi umroh 3 hari lagi. Semua jenis makanan dan minuman telah tersedia, siap menyenangkan dan mengenyangkan semua tamu yang datang. Hanya aku yang masih betah berada di kamar. Rasanya enggan untuk berbaur dengan tamu dan anggota keluarga lainnya. Bukan tidak ingin ikut merayakan kebahagiaan ibu dan bapak yang akan pergi umroh, tapi ada hal yang memberatkan langkahku. Bukan karena apa, panas kupingku bila mereka selalu menanyakan kapan aku menikah. Nanti keburu jadi perawan tua. Apa tidak takut perawan terus sampai tua? Ya Allah, lempeng banget mulut mereka bicara. Mereka kira aku patung yang tidak memiliki hati dan perasaan. Seenaknya saja bicara tanpa disaring lebih dulu. Bukan itu saja, banyak celaan dan hinaan yang aku terima, terutama pada wajahku yang memang terlahir seperti ini. Wajah yang jauh dari kata cantik, hidung pesek, kulit hitam dan kulit yang cenderung kering. Andai saja aku punya waktu dan biaya untuk mempercantik diri, mungkin saja wajahku tidak buruk rupa seperti ini. Siapa yang kamu tunggu? Jangan-jangan kamu patah hati dan susah move on ya? Tebak Mas Indra sepupuku. Bagaimana mau move on? Pacar saja tidak punya. Celetuk Mbak Ning seraya tertawa mengejek. Siapa yang mau punya pacar kayak dia? Wajah pas-pasan dan tidak ada bagus-bagusnya. Lagi Mbak Ning menghina dan mencaciku. Ya Allah Mbak Ning, tega sekali mengejekku. Padahal dia kakakku. Harusnya sebagai kakak dia membelaku, bukan justru ikut mengejek seperti yang orang lakukan. Tak sedikit celaan yang aku terima darinya. Mentang-mentang dia terlahir dengan rupa yang cantik. Jangan sampai jadi perawan tua, nanti malah susah dapatnya. Lain lagi pendapat Mbak Weni, nasihat nenek bijak. Jangan terlalu banyak memilih. Terima saja siapa yang datang melamar. Nasihat nenek bijak. Tapi bagiku perkataan nenek sama saja menuduhku terlalu memilih cari suami. Bukannya Allah juga menganjurkan, bila hendak menikah, carilah lelaki yang berharta, baik rupanya, keturunan mulia dan kuat agamanya. Bila tidak mendapatkan urutan 1-3, carilah yang kuat agamanya. Lelaki yang kuat agamanya akan membawamu ke surga. Lelaki itulah yang aku tunggu dan ku nanti. Bagaimana aku mau memilih? Yang datang melamar saja tidak ada. Aku tahu diri, wajahku tidak secantik wajah Mbak Ningsih. Jadi wajar tidak ada lelaki yang mau denganku, kecuali lelaki yang tidak normal mungkin. Aku tahu bapak dan ibu telah berkali-kali meminta supaya aku segera menikah. Usiaku pun telah cukup untuk itu. Bahkan bisa dibilang hampir mendekati perawan tua. Bukan keinginanku bila seusia ini belum juga memiliki suami. Bukan juga karena aku pemilih. Jodohku itu yang tak kunjung ada. Mungkin memang takdirku tidak menikah sepanjang hidupku. Naudzubillah min dzalik. Apalagi bila mendengar mulut pedas kakakku. Rasanya berada di kamar lebih aman dibanding berada di luar. Meskipun banyak godaan dengan berbagai makanan dan minuman yang menggugah selera, tidak membuatku tertarik. Berbagai hinaan dan celaan mengusik sanubari. Jadi biarlah aku mendam di kamar saja. Tak lama berselang, terdengar ketukan di pintu, hingga membuatku tersadar dari lamunan.
Aku bergegas membuka pintu. Di ambang pintu ibu berdiri seraya tersenyum. Lalu ibu masuk ke dalam. "Laras, kenapa kamu di dalam terus? Lihat itu, sudah banyak saudara yang berkumpul. Banyak yang menanyakanmu," tanya ibu padaku, putrinya. "Iya bu, maaf. Aku di dalam saja ya." "Kenapa?" "Capek bu menghadapi orang yang nyinyir tentang hidupku. Aku lelah bila didesak terus." "Orang bersikap nyinyir itu demi kebaikanmu, Laras. Jangan baper dan salah paham jadi orang. Apa salah bila mereka memintamu segera menikah? Tidak kan?" timpal Mbak Ning yang tiba-tiba muncul dari balik pintu. Duh, kenapa Mbak Ning pakai muncul segala? Makin ribet dah urusan. Apalagi mendengar mulut kasarnya itu. Bikin sakit hati saja. Itu bentuk perhatian yang mereka tunjukkan. Ambil sisi baiknya. Jangan baper. Kembali Mbak Ning bersuara. Kata-kata itu sungguh menyakiti hati dan perasaanku. Aku mengerti, Mbak. Siapa yang tidak ingin menikah? Aku juga pingin. Tapi masalahnya tidak ada lelaki yang mau menikah denganku. Terus aku harus bagaimana? Kamu aja yang terlalu pemilih, jawab Mbak Ningsih. Wanita itu menatapku dengan tatapan mengejek dan merendahkan. Pemilih bagaimana, Mbak? Aku tidak mengerti, seruku bercengit kaget. Seenaknya saja Mbak Ningsih bilang aku pemilih. Kenapa kamu tolak Demarkus kalau bukan pemilih namanya? Harusnya kamu tidak menolak lelaki kaya itu. Hidupmu pasti akan terjamin. Dan satu lagi, dengan uangnya kamu bisa mempercantik diri. Cantik itu butuh modal. Mbak Ning bicara berapi-api, memuji kekayaan yang dimiliki lelaki yang dijodohkan denganku. Ya Allah, Mbak. Mbak sadar tidak menjodohkan aku dengan siapa? Seorang lelaki pemabuk. Tentu saja aku menolaknya. Dalam Al-Quran dijelaskan, carilah lelaki yang sekufu untuk calon suami atau istrimu. Halah, jangan bawa-bawa dalil Al-Quran. Ingat Laras, Demarkus itu banyak duit. Kamu pasti bahagia hidup bersamanya. Untung masih ada lelaki yang mau sama kamu. Tapi kamu tolak. Kamu pasti menyesal nanti. Lihat saja, tidak akan ada lelaki yang mau sama kamu selain Demarkus. Tukas Mbak Ningsih tajam bagai sembilu. Cerita pun bersambung. Jika kalian suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar bisa mendengarkan cerita-cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.